Dan semua warisan ini pasti akan menjadi milik kamu, iya kan? Kakek bangun! Kakek jangan tinggalin Aini sendiri, Kakek! Udah deh, kamu tuh jangan nangis terus. Mau kamu nangis sampai keluar air mata darah juga kakek kamu tidak akan hidup lagi. Mendingan kamu sekarang rapiin ruang tamu, biar jenazah kita bawa ke sana. Cepetan! Cepet sana, udah sana. Risma! Kenapa tadi nggak ikut ke kuburan, Risma? Iya, Bu. Sebenarnya saya nggak sanggup melihat jenazah bapak saya dikuburkan, Bu. Karena sebenarnya saya masih ingin hidup bersama bapak saya. Ya sudah Risma, kamu ikhlaskan saja kepergian bapak kamu. Jangan kamu berarti. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya sudah, kita mau pamit ya Risma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku campur aja urusan orang. Lagi ngapain sih harus repot-repot ke kuburan? Udah becek, aduh kotor. Aini itu kan cuma keponakan. Kenapa dia bisa mendapatkan jatah yang sama dengan saya? Ya saya jelas nggak terima lah, Pak. Saya ini anak satu-satunya Pak Seno yang masih hidup. Jadi harusnya saya mendapatkan semua kekayaan bapak saya. Tapi ini kan permintaan dari Pak Seno. Saya di sini hanya membacakan surat wasiatnya aja. Lagi pula, Aini ini kan cucunya Pak Seno. Anak kandung dari anak laki-lakinya Pak Seno yang sudah meninggal. Jadi saya kira wajar kalau Aini ini mendapatkan warisan dari Pak Seno. Risma, kamu kenapa sih? Bukannya tidur malah mondar-mandir kayak orang senewan gitu. Mas, aku tuh lagi mikirin cara gimana biar Aini tuh keluar dari rumah ini. Aku tuh nggak rela Mas membagi harta warisan dari bapak tuh sama Aini. Ya udah kamu racunin aja biar dia mati, gampang kan? Diracunin. Terus kalau dia mati Mas, notaris tuh akan mencurigai kita. Terus dia bongkar kuburannya, diotopsi, terus kita masuk penjara. Mau? Iya juga sih. Gimana kalau kita berakting aja Mas? Acting? Acting gimana maksud kamu? Jadi mulai besok, Mas bentak-bentak aku aja di depan warga. Mas maki-maki aku depan warga biar warga pada simpatik sama aku. Terus nanti sisanya biar aku yang urus. Gimana? Pak, ikannya tolong dibersihin ya, Pak. Ya ampun sayang. Kenapa kamu yang nyapu? Harusnya biar tante kamu aja yang ngerjain semuanya. Bentar ya. Risma! Risma! Iya Mas. Kamu ini gimana sih? Sini kamu. Sini kamu. Aku kan udah bilang sama kamu. Aini itu nggak boleh ngerjain apapun di rumah ini. Ngerti kamu? Iya maaf Mas, aku tuh tadi nggak sempet nyapu. Soalnya aku kan harus belanja, aku harus nyuci. Alah! Maaf. Dengar ya.
Kalau besok aku masih ngeliat Aini ngerjain apa-apa, aku hajar kamu. Iya Mas, maaf. Sini. Risma! Risma, kenapa suami kamu kok sekarang jadi galak gitu? Ya beginilah Bu, nasib saya semenjak Bapak meninggal. Suami saya tergoda sama keponakan saya sendiri, Bu. Karena Aini itu pintar sekali menggoda. Semenjak itu, suami saya suka marah-marah. Suka memaki-maki saya. Mungkin karena Bapak memberikan warisan lebih banyak kepada Aini daripada saya, Bu. Masya Allah. Nggak tahu diri banget si Aini itu ya. Ih, nggak nyangka ya. Gadis lugu yang kira kita baik itu. Ternyata pengganggu suami orang. Iya ya, Bu. Iya. Kenapa sih Aini? Om kenapa sih? Aini kan belum selesai nyapu. Kamu denger ya? Mulai sekarang, mulai hari ini, kamu nggak perlu lagi nyapu halaman, belanja, jemur pakaian, pokoknya apapun yang bisa dilihat sama orang. Jadi kerjaan kamu, ngepel, cuci, setrika, atau apapun. Pokoknya pekerjaan yang di dalam rumah, bukan di luar pintu depan itu. Semua pekerjaan yang di pintu depan itu biar tante kamu yang ngerjain. Ngerti? Aini nggak ngerti maksud Om. Aduh, gitu aja nggak ngerti. Saya bingung deh, kenapa bapak saya itu bisa ngasih warisan begitu banyak sama anak bodoh kayak kamu? Nih, mulai sekarang, semua pekerjaan yang ada di dalam rumah itu adalah bagian kamu. Dan kamu jangan menyentuh semua kerjaan yang ada di luar rumah. Itu bagian saya. Ngerti kamu? Nih, masak. Risma. Gimana tadi acting aku, ha? Ibu-ibu itu semua semakan acting aku nggak? Tinggal selangkah lagi, Mas. Tinggal selangkah lagi. Mau kemana kamu? Mau ikut pengajian, Bu? Alah, nggak usah pura-pura alim deh kamu. Tiap hari rutin ikut pengajian, kasih sumbangan. Di belakang kelakuan kamu busuk. Pergi kamu, nggak usah ikut pengajian di sini. Ya Allah, Bu. Salah saya apa? Tolong izinin saya ikut pengajian ya. Alah, udah sana kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu tuh dari mana aja sih? Hah? Jam segini baru pulang? Maaf ya Tante, tadi Aini pergi ke masjid yang agak jauh buat ikut pengajian. Soalnya Aini nggak boleh masuk ke masjid dekat sini sama ibu-ibu. Nggak tahu kenapa. Bagus. Ternyata ibu-ibu sudah mulai memusuhi Aini. Dan aku bisa melanjutkan rencana berikutnya. Aini, kamu jangan tidur dulu ya. Nanti pijetin tante capek. Iya Tante, Aini ganti baju dulu ya. Tante? Tante? Tante udah tidur ya? Aini nyalain ya lampunya. Tante, jadi nggak dipijitnya? Tante? Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya udah gak sanggup lagi tinggal serumah dengan keponakan saya. Dia selalu mengganggu suami saya. Astagfirullahaladzim. Bayangkan. Kalian bayangkan perasaan saya melihat mereka berdua di dalam kamar saya. Kamar saya. Di mana ini sekarang? Mereka masih di dalam kamar saya. Ayo ke teras, ayo.
Astagfirullahaladzim. Kalian perempuan ini, Pak. Perempuan ini kurang ajar, Pak. Dia masuk kamar saya dan merayu saya. Saya sudah menolak dia malah marah-marah. Perempuan macam apa itu? Itu nggak benar. Tadi Aini masuk ke kamar karena tante minta tolong pijitin sama Aini. Tapi Aini nggak tahu kalau yang di kamar bukan tante. Perempuan ini bohong, Pak. Bu, bohong dia. Enggak. Tante tolong tante. Bu, Pak, tolong usir dia. Tante, ayo keluar. Keluar. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu rumah tangga tante kamu. Pergi. Penampilannya aja so alim. Padahal hatinya busuk. Bu, saya mohon Bu jangan usir saya dari sini. Saya nggak punya tempat tinggal lagi Bu. Saya mohon sama Ibu. Jangan usir saya Bu. Aini, saya mohon kamu pergi dari rumah ini, Aini. Kalau kamu tidak pergi dari rumah ini, lama-lama bisa saya yang pergi dari rumah ini karena kamu. Tante, Aini mohon jangan usir Aini, Tante. Aini nggak punya tempat tinggal lagi. Aini udah nggak punya jalan-jalan, Tante. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya kalian pergi dari sini. Karena kalau kalian terus ada di sini, dia akan terus memohon kepada saya agar saya memaafkan dia. Saya tidak mau kehilangan suami saya sangat mencintai suami saya. Ayo. Dasar perempuan murahan. Sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Atau kamu mau saya menghasut warga lebih parah lagi agar mereka datang dan melempari kamu dengan batu. Tante, Aini salah apa sama Tante? Sampai Tante tega ngelakuin ini semua sama Aini. Itu semua minta Tante. Aini nggak pernah ngegodain Om Tante. Diam kamu, jangan banyak tanya. Atau kamu mau saya panggilin semua warga yang ada di sini untuk mengusir dan menyeret kamu pergi dari rumah ini. Mau kamu? Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah.